adanya arus kas masuk ataupun arus kas keluar. Pengembangan penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Douglas et al. Pada tahun 2020 yang meneliti pengaruh siklus operasi, volatilitas arus kas, dan V-audit terhadap persistensi laba, di mana di dalam penelitian ini ditambahkan beberapa variabel independen, yaitu variabel discretionary accrual, non-discretionary accrual, volatilitas penjualan, dan Dewan Komisaris Independen dengan periode penelitian tahun 2017 sampai tahun 2019. Berikut adalah masalah penelitiannya, yaitu apakah terdapat pengaruh antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen persistensi laba. Berikut adalah model penelitiannya. Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh secara signifikan non-discretionary accrual, discretionary accrual, volatilitas arus kas, volatilitas penjualan, V-audit, siklus operasi, dan Dewan Komisaris Independen terhadap persistensi laba. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengukuran variabel yang ada di dalam penelitian ini. Variabel yang pertama yaitu variabel persistensi laba. Untuk mengukur persistensi laba, dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan regresi net income periode T-1 terhadap net income periode T. Agar tren labanya kelihatan atau terlihat, maka dalam penelitian ini digunakan informasi laba T-4 untuk mencari nilai persistensi laba dalam 1 tahun. Jadi nanti akan muncul 4 persamaan yang akan diregresikan secara bersama untuk menghasilkan nilai persistensi laba dalam 1 tahun. Selanjutnya, variabel non-discretionary accrual dan discretionary accrual. Untuk mengukur variabel ini dilakukan dengan cara yang pertama menghitung terlebih dahulu nilai total akrualnya, kemudian melakukan regresi terhadap permodelan manajemen laba, terhadap nilai total akrual yang telah dicari sebelumnya. Di mana dalam penelitian ini digunakan permodelan manajemen laba yang diperkenalkan oleh Kotari. Setelah mendapatkan nilai non-discretionary accrual-nya, baru kita bisa mencari angka discretionary accrual dengan cara mengurangi nilai total accrual dengan non-discretionary accrual. Variabel selanjutnya, volatilitas arus kas dan volatilitas penjualan. Di mana untuk menghitung volatilitas arus kas dan volatilitas penjualan dilakukan dengan cara menghitung standar deviasi arus kas operasi selama 5 tahun, dan juga standar deviasi penjualan selama 5 tahun, kemudian dibagi total aset. Untuk mengukur variabel independen V-audit dilakukan dengan cara memasukkan nilai biaya jasa audit itu sendiri. Selanjutnya, variabel independen siklus operasi. Variabel ini diukur dengan cara menghitung rata-rata piutang dagang dibagi rata-rata penjualan per hari, yang kemudian hasilnya ditambahkan dengan hasil perhitungan rata-rata inventory dibagi rata-rata COGS per hari. Variabel yang terakhir yaitu variabel Dewan Komisaris Independen, yang diukur dengan cara menghitung jumlah Dewan Komisaris Independen dibagi dengan jumlah komisaris, Dewan Komisaris. Berdasarkan hasil uji T, nilai non-discretionary accrual dan nilai discretionary accrual memiliki nilai di atas SIG 0,0, memiliki nilai di bawah SIG 0,05, yang artinya non-discretionary accrual dan discretionary accrual berpengaruh terhadap persistensi laba, sedangkan variabel-variabel lainnya memiliki nilai SIG di atas 0,05, yang artinya variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. Kesimpulan dari penelitian ini menemukan bahwa variabel non-discretionary accrual dan discretionary accrual berpengaruh terhadap persistensi laba, sedangkan volatilitas arus kas, volatilitas penjualan, V-audit, siklus operasi, dan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. Variabel non-discretionary accrual itu merupakan komponen accrual
yang diakui secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga informasi laba yang mengandung komponen non-discretionary accrual ini menunjukkan kondisi perusahaan sebenarnya dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau indikator untuk memprediksi laba periode berikutnya. Sedangkan discretionary accrual atau manajemen laba yang ada dalam penelitian ini merupakan tindakan yang dilakukan sebagai bentuk efisien contracting, yaitu di mana tindakan manajemen laba tidak hanya menguntungkan pihak manajemen, tetapi juga menguntungkan pihak investor, karena manajemen cenderung memberikan informasi seakurat mungkin kepada investor dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi mereka dan juga nilai perusahaan di mata investor maupun masyarakat. Dampaknya, informasi laba yang ada di dalam laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen menjadi dapat lebih dipercaya sehingga dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan dan indikator untuk memprediksi laba periode berikutnya. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu populasi penelitian yang terbatas hanya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yaitu untuk memperluas populasi dan menambah jumlah periode penelitian, menambah variabel independen lain yang dapat mempengaruhi persistensi laba, seperti kepemilikan institusional, konsentrasi pasar, dan book tax difference. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Ya, kepada audiens saya persilakan apabila ada yang mau bertanya, boleh. Ya, apabila belum ada ya ini apa? Saya duluan ya. Nah, ini penelitian ini ya Ibu Krisma Catherine ini menarik juga ya. Yang membuat menarik adalah setiap variabelnya itu perlu kehati-hatian dalam menghitungnya ya. Ya karena melalui rumus yang panjang dan tidak mudah. Nah, itu ya yang menarik. Nah, kemudian ini apa? Ini Ibu olah datanya pakai apa ya, Bu? Pakai SPSS, Pak. Oh ya. Ini beberapa kali run, Bu. Iya, berapa kali run? 2 kali run, Pak. Yang pertama untuk menghitung nilai akrualnya, yang kedua untuk persistensi labanya. Kalau yang standar deviasi? Iya. Kalau yang standar deviasi pakai Excel aja biasa. Ya, pakai Excel biasa. Nah, kalau di sini Ibu kan populasinya perusahaan manufaktur ya. Ya, sebagaimana kita ketahui kan perusahaan manufaktur ini ratusan ya Ibu ya. Iya. Nah, terusnya bagaimana bisa dari yang ratusan itu menjadi 33 Bu ya? Itu kan saya punya kriteria ya Pak untuk dijadikan sebagai sampel. Nah, mungkin ada banyak kriteria yang tidak lulus itu untuk variabel fee audit, Pak. Karena tidak semua perusahaan itu secara eksplisit mencantumkan nilai nominal biaya jasa auditnya. Biasanya itu biayanya digabung dengan biaya-biaya yang lain. Ya, biasanya kan di laporan keuangan itu ada akun ini professional fee ya, Bu. Ya, betul. Ya. Nah, ini yang maksud Ibu mengungkapkan biaya jasa audit atau fee audit itu adalah merinci professional fee itu atau hanya ada akun itu gitu? Jadi ada laporan keuangan perusahaan yang menyatakan langsung professional fee-nya sekian, tapi ada yang dijabarkan. Nah, yang saya masukkan ke dalam sampel saya, yang lulus kriteria saya adalah laporan keuangan perusahaan yang merincikan biaya jasa auditnya langsung, bukan professional fee-nya, Pak. Ya, ya. Jadi yang merinci ya, yang merinci ya. Oh ya, ya memang ya tidak semua merinci, Bu. Biasanya di apa agregat gitu ya. Total gitu. Iya. Ya karena kan itu apa mungkin rahasia apa mungkin tidak etis ya gitu. Ya dan memang jasa profesionalnya kan bisa macam-macam selain KAP. Ya mungkin dia ada jasa konsultasi manajemen juga
atau lagi ini ISO atau apa gitu ya, macam-macam ya. Iya, Pak. Ya, ini menarik ya Bu, ini apa, rumus-rumusnya perlu tadi ya, kehati-hatian Bu ya. Ini banyak sekali lampirannya nih Bu ya. Lampirannya luar biasa ya. Ya, tapi hasil akhirnya ya begini ya. Nah, terusnya ini kenapa yang ada sekian banyak variabel nih ya, ada 5 ya, ya tidak berpengaruh ya. Ya kayak CFV, SV, AF, OC, BOC ya. Kenapa tidak berpengaruh ya? Mungkin karena biasanya investor itu tidak terlalu memperhatikan seperti arus kas atau penjualan atau mungkin faktor-faktor lainnya sebagai penentu laba yang stabil atau laba yang persisten. Iya, kalau jumlah N-nya sih udah banyak nih Bu, udah cukup ya ini. Udah memadai lah, iya. Nah, sebetulnya kan yang meneliti resistensi laba ini udah banyak juga ya, Bu. Apa bedanya sama penelitian sebelumnya ya, Bu? Kalau misalnya berdasarkan pengalaman saya ya Pak, perbedaannya mungkin untuk variabel-variabel seperti volatilitas arus kas, volatilitas penjualan, audit fee, siklus operasi dan dewan komisaris independen itu sudah banyak. Cuma yang masih sedikit itu adalah variabel accrual seperti non-discretionary accrual dan discretionary accrual terhadap persistensi laba. Itu yang masih sedikit Pak penelitiannya. Karena cukup lama saya mencari sumber penelitian untuk penelitian ini, Pak. Ya. Nah, kemudian dari hasil penelitian Ibu ini ya, apa saran Ibu ya untuk kepada manajemen perusahaan dan investor ya? Saran saya mungkin lebih memperhatikan komponen-komponen akrual yang ada di dalam laporan keuangan karena berdasarkan penelitian ini itu merupakan komponen utama yang sangat berpengaruh untuk menghasilkan laba yang stabil. Nah, itu untuk yang manajemen perusahaan ya Bu ya? Ya. Nah, kalau yang untuk investor bagaimana saran Ibu ya? Mungkin juga lebih memperhatikan sih Pak, lebih memperhatikan komponen akrualnya. Jadi tidak hanya melihat nilai labanya secara langsung, tetapi juga komponen-komponen yang ada di dalam income statement tersebut. Tidak hanya melihat nilai labanya yang ada di bawah. Nah, bisa satu lagi nih Bu ya. Nih, ini kan Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap resistensi laba. Ya, betul. Ya. Nah, kira-kira apa saran Ibu ya? Saran saya mungkin karena selama ini adanya Dewan Komisaris Independen itu cuma ditempatkan sebagai pemenuhan regulasi kan. Jadi mungkin lebih baik ditunjuk memang pihak yang independen dari luar yang benar-benar dapat mengawasi dan memperhatikan kinerja manajemen. Iya, jadi sarannya ya lebih sering datang gitu. Soalnya kan orang-orang seperti ini jarang datang nih Bu. Ya bisa sebulan sekali, bisa 3 bulan sekali baru. Mungkin lebih memperhatikan sih Pak kinerja dari mereka yang menyusun laporan keuangan. Jadi tidak hanya menerima laporan, tetapi datang langsung dan melihat langsung bagaimana sih proses tata kelola yang dilakukan oleh manajemen gitu Pak. Ya, kemudian mungkin ini terakhir ya Bu ya.
bahasa gampangnya atau yang mudah untuk diterima oleh orang awam ya. Persistensi laba itu apa, Bu? Laba yang stabil, mengalami kenaikan, tidak fluktuatif atau tidak naik turun, gitu Pak. Ya. Ya, terima kasih ya kepada Ibu Krisma Catherine ya yang telah menyampaikan. Apabila ini dari audiens ya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya silakan ya. Oh, tidak ada. Ya, selamat siang Pak Amir, Bapak Oh, Ibu ya. semuanya. Ya, Ya, hanya siang. untuk menambahkan saja Pak Amir, memang Krisma ini adalah mahasiswa skripsi S1 begitu. Jadi mungkin apresiasi untuk Krisma karena sudah bisa membawakan materi untuk masuk ke konferensi ilmiah akuntansi. Itu saja mungkin Pak Amir, terima kasih. Ya, ya, terima kasih Bu. Oh ini Ibu, oh saya pikir tadi ya, Ibu Krisma ini tolong ditutup nih apa PPT-nya ya. Oh iya, baik Pak. Tapi luar biasa nih buat level S1 ya, luar biasa nih. Apresiasi ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Amir. Ya, ya Ibu Friska ya. Oh Ibu pembimbingnya ya Ibu. Ya, benar Pak Amir. Ya. Dulu nih TSM nih Kia juga Bu ya. Benar Pak, 2 tahun yang lalu Pak Amir. Ya, yang di Grogol ya. Iya benar Pak Amir. Ya, saya hadir juga waktu itu. Baik, baik Pak. Ya, terima kasih ya. Selamat terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Bu Friska dan Krisma ya. Ya, ini paper sangat layak ya. Kemudian ini apa? Selanjutnya ya, pemakalah selanjutnya ya adalah Ibu Resti ya. Ibu Resti apakah sudah hadir ya? Ya Pak, saya sudah hadir. Ya, Ibu Resti. Ya. Oh terdengar ya. Ini Ibu Resti ini apa judulnya ya? Papernya pengaruh karakteristik perusahaan, corporate governance dan gender ya terhadap manajemen laba. Ya betul Pak. Apakah PPT-nya dapat ditayangkan ya? Ya. Sebentar ya Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Oh sudah ya, sudah. Ya. Ya, apabila Ibu sudah siap ya silahkan ya. Waktunya 10 menit ya, Bu. Baik, terima kasih Pak Amir. Selamat pagi semuanya.